Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan hamba-Mu menjadi alat tangan-Mu, rahasia sorga Engkau nyatakan bagi kami. Kalau rahasia sudah Engkau bukakan, maka di bumi ini pun kami percaya bersama Tuhan selalu ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Katakan bersama, amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita sudah ada di awal bulan Juli, jadi 6 bulan sudah berlalu. Sebelum saya sampaikan firman, ibu kita, Ibu Pera Tobing, ada pengalaman bersama Tuhan akan dibagikan bersama kita. Sebelum saya sampaikan firman, jadi kami undang ke depan, boleh disediakan kursi ya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan untuk jemaat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan waktu saat ini kepada saya, amat terlebih kepada Bapak Surgawi. Saudaraku yang kekasih, saya mau menceritakan bagaimana saya sampai duduk di tengah-tengah saudaraku hari ini. Pada 3 minggu yang lalu lebih kurang saudaraku, pada jam 1.30 malam saya dibangunkan Tuhan. Disuruh saya membuka handphone saudaraku. Kemudian saya buka handphone ini, langsung ada Pastor David Cho dari Korea yang berbicara, ya, menjelaskan bagaimana berdoa. Saudaraku yang kekasih, saya heran waktu itu ya. Kenapa saya ini kok tiba-tiba Tuhan bangunkan dan melihat Pastor Songke Cho ini, saudara yang kekasih. Kita tahu ya bahwa pastor ini adalah salah seorang hamba Tuhan di Korea yang begitu hebat dipakai Tuhan ya, saudaraku, dan jemaatnya yang terbesar di dunia. Terus saudara kekasih, judul daripada apa namanya ini penjelasannya mengenai doa adalah berhentilah seperti pengemis dan berdoalah seperti anak raja, katanya saudaraku. Kemudian saya minta tuntunan Roh Kudus supaya saya mengerti, supaya saya bisa menangkap ya. Begitu saya lihat penayangan ini begitu luar biasa dan begitu tinggi ya, makna daripada penjelasan ini. Saudaraku yang kekasih, menurut penelitian kata Pastor Cho bahwa 90% umat Kristiani di seluruh dunia berdoa salah di dalam permohonan mereka. Jadi kata Tuhan, kata beliau itu, bahwa kita itu meminta-minta seperti mengemis, memohon-mohon. Kedengarannya seperti sombong ya saudaraku. Tetapi kemudian saya hayati ada 2 jam saya bersekutu dengan penjelasan ini saudaraku. Dan waktu itu saya merasa kayaknya sulit Tuhan. Hamba-Mu ini sudah sangat tua bagaimana ya menangkapnya itu apa?
bagikan, kata Tuhan. Apa yang saya bagikan Tuhan? Bagikan, katanya. Dan kemudian hari lepas hari, saudaraku, saya kayaknya gimana ya, terus saya kepingin saya mengerti, kepingin saya bisa membagikan, tetapi saya nggak mampu Tuhan, saya nggak mampu. Sampai beberapa hari, saudaraku yang kekasih ya, terus saya dengar lagi saudaraku. Dan saudaraku, yang pertama ya, kalau saya menangkap semuanya, kita itu harus menyadari dulu diri kita siapa di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita biar tahu bagaimana cara berdoa. Terus Tuhan mengarahkan hati saya, saudaraku ya, mengingat perkara saya 16 tahun, saudaraku, tidak ada jawaban. Bukan saya tidak berdoa, bahkan saya minta hamba Tuhan, sahabat-sahabat saya mendukung saya dalam doa, tapi tetap tidak ada jawaban, saudaraku. Nah, Tuhan mengingatkan saya akan hal-hal itu. Kemudian, saudaraku, terus saya minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Ada apa Tuhan? Kalau begitu saya selama ini salah berdoa, begitulah. Kemudian semakin Tuhan tunjukkan saudaraku. Kemudian ditunjukkan Tuhan bahwa engkau masih menyimpan akar pahit. Apa Tuhan gitu ya? Saya rasa aku sudah minta ampun kepadamu Tuhan. Aku sudah mengampuni orang yang menyakiti hatiku selama ini. Ada satu yang kau tidak sangka, kata Tuhan, ibumu yang sudah membuat engkau menyimpan akar pahit. Terus saya terkenang, saya menangis, saudaraku ya, saya menangis di hadapan Tuhan. Padahal saya tidak ingat-ingat lagi perbuatan ibu saya ini, saudaraku. Oleh karena itu kata Tuhan, hatimu adalah wadah aku. Aku tidak mau ada cacat celah di hatimu. Itulah yang menghambat semua doa-doamu. Saudaraku yang kekasih, hari lepas hari saya terus dituntun Tuhan, saudaraku ya. Terus saya itu bersekutu, dan setiap subuh saya dibangunkan Tuhan, dibangunkan. Dan saudara yang kekasih, yang selama ini saya itu berdoa, saudaraku, itu monolog ya. Tetapi Tuhan bilang, Pastor Cho mengajarkan kita jangan berdoa itu monolog, tetapi haruslah dialog, katanya. Inilah yang saya itu belum pernah alami, saudara. Tetapi sesudah Tuhan yang berbicara kepada saya, akhirnya saudaraku, masa kadang-kadang jam 1, jam 2 saya disuruh Tuhan memuji-muji Tuhan. Ya saya memuji Tuhan. Ini kan subuh, tapi mulut saya itu sepertinya dikendalikan untuk memuji-muji Tuhan. Dan kemudian saudara, belakangan ini saudara semakin indah. Artinya masih saya memuji Tuhan, Tuhan sudah bicara sama saya. Luar biasa saudaraku. Dan sesudah sakit saya ini 2 tahun, saudara, saya tidak bisa lagi berlutut menyembah Tuhan. Tetapi akhirnya beberapa minggu ini, saudara, seperti ada yang menuntun saya. Saya biasanya berdoa di tempat tidur, menuntun saya berlutut. Saya bisa berlutut, saudara, menyembah Tuhan. Luar biasa ya, saudaraku. Dan Tuhan selalu berbicara. Kemudian saya mempersiapkan untuk makalah untuk hari ini, saudaraku. Tapi Tuhan, gak usahlah saya, Tuhan, pakailah orang lain, Tuhan. Saya bilang, saya kan sudah tua, Tuhan, gak bisa lagi. Kalau dulu saya memang pesat melayani, tapi sekarang biarlah pensiun saya, Tuhan. Saya bilang, tidak, kata Tuhan. Kalau dulu waktu engkau masih muda, negaramu, bangsamu membuat kau sebagai duta untuk bangsa-bangsa lain. Tapi saat engkau tua ini, aku akan pakai engkau sebagai duta kerajaanku, kata Tuhan. Apa yang harus saya buat, Tuhan?
Engkau akan melayani umatku. Engkau akan membagikan hal-hal yang selama ini umatku tidak mengerti atau kurang paham. Tetapi supaya umatku berkemenangan, supaya umatku mendapat jawaban doa-doa mereka, kata Tuhan. Terus saudaraku, akhirnya saya diberi Roh Kudus ilham untuk menyampaikan kepada saudaraku. Tapi kalaupun ini sangat sederhana, saudara, saya mohon maaf. Itulah yang ada di dalam hati saya. Saya mengasihi saudaraku, saudara, karena saya tahu saya sendiri 16 tahun perkara saya tidak ada jawaban. Dan saya mengaminkan semua ajaran mengenai doa ini. Saudaraku, yang pertama kita harus sadari dulu siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Ya saudara, kita seolah-olah, bahkan saya sendiri mengakui, saudaraku, kalau saya berdoa rasanya kalau saya itu menangis, saya itu berteriak. Saudara, kadang-kadang saya itu pergi ke teras pada subuh-subuh, saya itu angkat tangan berteriak sama Tuhan. Setelah saya mengetahui pengajaran ini, saudara, saya tertawa sendiri, saudaraku ya. Jadi yang pertama, sadari dulu. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, kata Tuhan. Ya saudaraku, Roh Kudus ada di dalam engkau. Roh Kudus itu representatif kehadiran Yesus dan Bapa di dalam engkau. Kenapa engkau berteriak seolah-olah aku jauh berkilometer, jutaan kilometer? Dalam hati saya kalau aku lihat langit itu, di sana ada Tuhan, di sana ada Tuhan. Begitu ya pikiran saya. Ternyata benar saudaraku, itu adalah satu kebodohan, satu siasat iblis untuk kita tidak mengerti benar bahwa Yesus Kristus, Roh Kudus, Bapa ada di dalam kita, saudaraku. Jadi kehadiran Tuhan di dalam diri kita lebih dekat daripada tarikan nafas kita. Saudaraku yang kekasih ya, saya merenungkan, saya bersekutu dengan Tuhan setiap malam, saudaraku ya. Tuhan membukakan rahasia-rahasianya. Di dalam Yohanes 14 ayat 23, Tuhan berfirman, Yesus berfirman, apabila engkau mengasihi aku, engkau melakukan firmanku, maka Bapa mengasihi engkau. Dan kami, Yesus dan Bapa, akan datang kepadamu, akan diam di dalam engkau, katanya. Luar biasa saudara. Yesus ada dalam kita. Ngapain kita berteriak-teriak? Ngapain kita, saudaraku, seolah-olah menganggap Tuhan itu jauh. Tuhan itu ada di sini, saudaraku yang kekasih. Dan yang kedua, saudara yang kekasih, kita sudah sadar itu bahwa Tuhan ada di dalam kita. Tuhan mengetahui seluruh permohonan, keinginan kita, seluruh isi hati kita, saudara yang kekasih. Tetapi kenapa? Kenapa Tuhan tidak dijawab? Karena engkau tidak menghancurkan, tidak mematahkan kuasa-kuasa setan yang selalu menghambat semua doa-doamu. Saudaraku yang kekasih, ya, Tuhan mengajarkan kita, saudaraku, dan saya mau bagi kepada saudara sebelum kita itu menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kalau tadi sadari dulu siapa kita sebenarnya. Tahu kita, Tuhan ada di dalam diri saya. Tuhan ada. Tuhan yang sudah memberikan otoritas. Tuhan yang sudah berikan kuasa kepada kita menghancurkan semua kuasa-kuasa sejahat. Saudaraku yang kekasih, saya diajar hancurkan segala supranaturalnya iblis, benteng-benteng iblis, kuasa kegelapan, belenggu setan iblis yang menghambat semua doa-doamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang kekasih, dan saya mulai saat itu, saudaraku,
saya sudah berdoa seperti itu. Tuntun saya Roh Kudus dengan segala kesederhanaan saya Tuhan. Dan saya berdoa untuk gereja kita sejak saat itu, saudaraku. Segala benteng-benteng supranatural, segala belenggu setan, iblis yang menghambat jiwa-jiwa baru masuk ke gereja kami hancurkan engkau dalam nama Yesus. Jadi saudaraku yang kekasih, Ibu Gembala kita di sini memimpin, ada tim doa di gereja kita ini. Hendaklah doa-doa itu menjadi doa yang efektif, saudaraku. Ya, kata Yesus, 2-3 orang kalau berdoa sepakat, kata Tuhan, di dalam namaku aku hadir di sana. Jadi, saudara, bukan karena banyaknya tim doa ya, bukan karena banyaknya, tapi sebelum kita berdoa, kita tahu ya, orang-orang yang sehati sepikir dulu. Jangan kita asal mengambil orang-orang yang enggak mengerti dan enggak sehati sepikir. Temanya apa dulu yang mau didoakan? Ya saudaraku, misalnya ada antara 4-5 orang, saudaraku, satu tujuannya apa yang didoakan. Misalnya gereja kita, misalnya keadaan jemaat, misalnya roh-roh kemiskinan, dan semua mengenai ekonomi. Sepakat dulu. Sehati sepikir kata Yesus. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau kita renungkan ya semua orang sudah tahu kok itu. Kita bisa bilang begitu. Memang tahu kita. Firman Tuhan itu mengatakan 2-3 orang. Tapi mulut kita ini kadang-kadang saudaraku memang fasih dalam firman Tuhan, tapi belum tentu menghayati di dalam hati kita. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita rubah doa-doa kita. Yang pertama, sadari dulu siapa kita di hadapan Tuhan. Dan sadari bahwa Yesus, Roh Kudus, Bapa ada di dalam kita. Ya saudaraku, kalau kamu mencintai aku, kamu melakukan semua firmanku. Tapi dengan perkataan ini saudaraku, kita introspeksi dulu diri kita. Benarkah? Seperti kata Tuhan kepada saya, engkau masih punya kepahitan. Saya enggak pernah teringat itu. Ya saudaraku, dan saya tidak pernah melawan orang tua saya. Sekalipun saya sering disakiti dan bikin nangis, enggak pernah. Saya minta ampun kepada Tuhan. Tetapi kata Tuhan, engkau masih punya luka batin. Engkau masih punya kepahitan. Aku tidak mau di dalam hatimu itu ada celah. Karena hatimu itu adalah wadah untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Jadi saudaraku ingat, apa yang pertama sekali, kita itu kalau mau menghadap Tuhan, saudaraku, kita memuji-muji Tuhan dulu ya saudaraku. Kita memuji. Karena Tuhan sangat senang dipuji. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Saya senang kali melihat cucu saya ini. Kalau pimpin pujian luar biasa saudaraku. Nah saya yakin di atas pujian kita itu yang pimpin oleh hambanya ini, Tuhan ada bertahta. Jadi saudaraku, kalau kita sudah memuji-muji, saudara, enggak ada di karang-karang. Datang sendiri Roh Kudus. Ini kau nyanyikan, ini kau nyanyikan. Begitu saudara. Nah terakhir, masih saya dalam puji-pujian, Tuhan sudah bicara kepada saya. Luar biasa saudara, saya mau semua jemaat kita ini mengalami hal seperti itu. Dan menyembah Tuhan. Menyembah seperti ada yang menuntun saya untuk berlutut, saudaraku ya. Sudah lama sejak saya sakit, saya nggak bisa lagi berlutut. Tapi belakangan ini sudah langsung otomatis. Tidak ada terpikir, saya berlutut dulu, enggak. Tapi dituntun saya berlutut, berbahasa roh, terus. Dan tidak lagi monolog dalam doa saya, tapi sudah dialog, saudara. Nah kemudian saudaraku, kalau kita sudah menghancurkan kuasa-kuasa si setan ya saudaraku, kita yakin dan percaya itu sudah terjadi
di dunia supranatural, ya, itu sudah dilakukan, sudah dihancurkan oleh kuasa Tuhan, ya saudaraku. Dan tinggal kita percaya kalau itu sudah dikabulkan. Tinggal kita menunggu saatnya itu menjadi kenyataan di dunia nyata, saudaraku. Artinya kita melihat ya. Nah, jadi kita itu mesti berterima kasih sekalipun mata jasmani kita belum melihat, tetapi mata rohani kita sudah melihat semua pengabulan doa-doa yang kita tujukan kepada Bapa di surga. Oleh karena itu, belum kita melihat dengan mata jasmani, tapi kita bersyukur, berterima kasih. Sepertinya sudah kita terima semua. Ibrani 11 ayat 1, ya saudaraku. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Kita harus bersyukur. Kita yakini bahwa semua yang kita doakan tadi sudah dikabulkan di dunia spiritual. Tetapi kita menantikan. Oleh karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah kamu berdoa dengan tekun. Ya, dia menggambarkan seorang janda yang menghadapi seorang hakim yang tidak benar. Di dalam Lukas 18, saudaraku, ya, hakim ini tidak takut kepada Allah. Hakim ini tidak menghormati manusia. Ya, dia tidak peduli si janda ini. Tapi janda ini terus menerus dia peduli, dia ini manusia yang kejam, nggak punya peri kemanusiaan. Tetapi akhirnya kata Yesus, hakim ini ya pikir-pikir, kalau ini orang nggak kukabulkan, terus-terusan mengganggu saya, pikir hakim ini. Akhirnya dikabulkan. Hendaklah engkau berdoa terus menerus, kata Tuhan, ya. Jangan jemu-jemu. Belum kita lihat bukti daripada doa-doa kita udah stop. Jangan, kata Tuhan, sampai terus menerus. Ada yang sebentar doa ini terjawab, ada yang lama, ya saudaraku. Tetapi kita harus yakin tadi bahwa doa kita sudah dijawab Tuhan, dan kita berterima kasih, bersyukur bahwa kita sudah terima apa yang kita doakan tadi. Jadi saudaraku yang kekasih, itulah yang pengalaman saya selama lebih kurang 3 minggu ini, saudaraku. Semakin Tuhan perlihatkan kepada saya setelah saya dituntun Tuhan, berlutut menyembah Tuhan, berbahasa roh, terus saudaraku. Semakin Tuhan tunjukkan kepada saya kuasa supranaturalnya Tuhan, ya, bagaimana hebatnya Tuhan kita itu. Luar biasa bahwa Tuhan itu memakai hati kita sebagai wadah. Oleh karena itu jangan ada lagi noda-noda di hati kita. Kita sendiri yang tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Boleh-boleh aja kita dilihat di luar, ya saudara. Sepertinya enggak ada kurangnya. Sepertinya kudus gitu, ya saudara. Tetapi Tuhan yang Maha tahu. Seperti saya nggak tahu, saya nggak ingat lagi bagaimana perlakuan ibu saya kepada saya, saudaraku. Tetapi Tuhan bilang ada kepahitan masih di hatimu, kata Tuhan. Saya minta ampun, saya menangis. Tuhan pulihkan, ya saudaraku. Dan kita akan lihat hasil-hasil doa kita yang sudah kita dengar, kita pelajari, kita hayati, kita percaya bahwa apa yang Tuhan mau supaya kita itu hidup dalam kemenangan, saudaraku. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang memberi hidup dengan segala kelimpahan. Tuhan tidak mau kita miskin, Tuhan tidak mau kita terpuruk, tetapi Tuhan mau kita berkemenangan, kita berkelimpahan seperti firman-Nya, saudaraku yang kekasih, ya. Jadi kita harus terapkan ini, ya. Jangan kita lagi berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, pakai nangis segala. Ya, saudaraku, seperti saat ini kita melihat konglomerat orang-orang kaya. Ya, saudaraku, dia memberikan kartu ATM kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya ini bisa mempergunakan, membeli atau apapun yang dia mau, saudaraku. Tidak lagi dia datang misalnya
anak-anak ini meminta lagi, Bapak aku mau mobil, Bapak aku mau ini, mau ini. Kan bapaknya bisa bilang, ini ilustrasi ya. Bapaknya bisa bilang, kan aku sudah kasih ATM, pergunakan dong. Ini ATM-nya disimpan, tapi dia kayak pengemis, minta-minta terus sama bapaknya. Inilah seperti ini kata Tuhan. Tuhan ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Bapa ada di sini. Jadi kita tidak perlu berteriak-teriak. Tinggal kita perintahkan. Ya, segala roh jahat itu. Benteng-benteng supranatural kami hancurkan dalam nama Yesus. Keuanganku pulih. Ya, perkaraku menang. Ini begini semualah kita nyatakan. Jangan lagi kita memohon karena kita sudah ada kuasa tadi dikasih sama kita. Ya saudaraku, saudara mengerti sampai di situ. Saya sudah berdoa saudaraku dan berpuasa supaya Tuhan menjamah hati semua kita di gereja ini saudaraku untuk bisa menerapkan ini. Saudara, Tuhan tidak mau kita miskin, terpuruk, kere saudaraku. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan. Tuhan tidak mau kita miskin, saudara yang kekasih. Ada Tuhan di sini, saudaraku. Ada otoritas, kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, mulai sekarang kita berdoa untuk gereja kita ini ya, menghancurkan segala kuasa setan iblis, benteng-benteng supranatural iblis yang menghambat jiwa-jiwa datang di sini. Dan aku sudah melihat di dalam alam roh. Gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa saudaraku yang kekasih. Saudaraku luar biasa. Hidup di dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, Roh Kudus menuntun kita. Menuntun di dalam penyembahan saudaraku. Sehingga Allah berbicara apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kita pakai kuasa. Seperti kita lihat. Lazarus waktu dibangkitkan saudaraku. Ya. Dalam Yohanes 11 ayat 39. Dia tidak mohon kepada Bapa, Bapa tolonglah Bapa bangkitkan si Lazarus ini. Supaya orang ini melihat engkau berkuasa. Enggak ada Tuhan. Tuhan Yesus berkata begitu. Tuhan hanya bilang mengucap syukur. Bapa aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku. Saat ini juga. Engkau mendengarkan doaku. Katanya dalam ayat 41, Yesus berkata, angkat batu ini. 39, angkat dulu batu ini. Singkirkan batu ini. Kemudian ayat 41, Lazarus keluar. Perintah ya saudaraku. Jadi enggak lagi kita, mohon tolonglah Tuhan, beginilah Tuhan. Pakai kuasa tadi saudaraku. Dan Lazarus keluar. Demikian waktu Yesus di laut. Waktu gelombang yang dahsyat itu saudara, waktu dia tidur. Murid-muridnya sudah sudah mati ketakutan. Tapi Yesus berkata, dihardik ya. Angin itu dihardik, diamlah katanya. Baru dikatakan tenang kepada danau itu. Jadi kita harus lihat. Kita harus mencontoh cara-caranya Tuhan Yesus mengadakan mukjizat itu. Nah sekarang Tuhan sudah bukakan kepada kita saudara yang kekasih. Kita harus melakukannya. Jadi harus kita kita itu katanya di dalam firman Tuhan bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara. Oleh karena itu kita pakai kuasa Tuhan. Bukan bisa kita pakai kehebatan kita, enggak laku. Tapi kuasa, otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita, pakai itu dulu. Yang selalu menghambat keberkatan, pemulihan, segala macam doa-doa kita. Saudaraku, itu dulu kita hancurkan. Baru doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Sejak kuasa setan itu sudah dihancurkan, Tuhan sudah memberikan jawabannya di dunia spiritual. Ya saudaraku, nah kita tinggal nantikan. Oleh karena itu Tuhan berkata, berdoalah tidak jemu-jemu.
Jadi kita berdoa terus, mengulangi terus doa-doa kita tadi itu, supaya jawaban doa kita itu menjadi kenyataan di dunia yang nyata. Demikian ya saudaraku yang kekasih, dan Tuhan luar biasa saudaraku, kita mendekat. Ya, Tuhan mendekat. Dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang luar biasa akan kuberitahukan kepadamu, kata Tuhan. Jadi saudaraku, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku sudahlah Tuhan, gak usah lagi melayani. Tapi Tuhan bilang, engkau harus melayani. Siapa yang memberikan kekuatan kepadamu? Siapa yang memberikan kesehatan? Aku yang memberikan. Engkau bilang engkau tidak mampu, tapi aku bilang kau mampu. Harus melayani umatku. Masih banyak yang dibutuhkan umatku daripadamu, katanya saudara. Jadi berdoalah. Kita berdoa kepada Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan itulah yang terjadi ya saudaraku. Dan pada hari-hari yang akan datang, kalau saya masih diminta Tuhan menyampaikan sesuatu kepada saudaraku, saya akan sampaikan. Berdoalah untuk saya, saudara. Dan kalau kita semakin menghayati, saudaraku, betapa luar biasanya Tuhan. Raja di atas segala raja. Bayangkan, hayati saudaraku, ada di dalam hati kita, luar biasa. Luar biasa kita, umatnya saudaraku. Jangan kita menganggap sepele kekuasaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi bayangkan luar biasanya. Maka saya jam 12 malam, jam 1 malam, jam 3 pagi. Saya biasanya setengah pagi sudah berdoa saudaraku. Jadi itu menyambung terus saudaraku. Memuji-muji tengah malam, menyembah Tuhan dan berdoa. Ya saudara, dan saya semakin mengagumi luar biasanya Tuhan kita, saudaraku. Dan luar biasanya saudaraku, saya nggak pernah ngarang-ngarang nyanyian, pujian dan doa itu datang sendiri di mulut saya. Ya saudaraku, jadi saya semakin mengagumi keluar biasaan, kedahsyatan Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa saudaraku ya. Bapa surgawi, Bapa yang kami kagumi, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa atas waktu yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar Tuhan menjadi rema di dalam hati dari semua umat-Mu yang mendengar Tuhan. Kami tidak lagi seperti biasa berdoa sejak sudah disampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu ya Tuhan. Tetapi kami berdoa seturut dengan kuasa-Mu, kehendak-Mu. Kami menghancurkan kuasa-kuasa benteng-benteng spiritual dari si iblis. Dan semua doa-doa kami Engkau kabulkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau Bapa, Engkau mau seturut dengan selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami hidup dalam kelimpahan. Jauh dari kami kemiskinan. Jauh dari kami keterpurukan. Gereja kami dipenuhi jiwa-jiwa baru. Ya Allahku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apabila Tuhan mau pakai aku siap Tuhan. Aku siap Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami yang terus-menerus menuntun kami, terus-menerus berdoa bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka benar-benar Tuhan pakai menjadi gembala sidang yang sungguh melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, berikan kesehatan yang sempurna, umur yang panjang bagi hamba-Mu untuk menuntun kami senantiasa semakin dekat kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Semangat Ibu Pera tadi luar biasa, apa yang disaksikan Tuhanlah dimuliakan. Haleluya, pengalamannya dalam hidup sudah nyata disaksikan kepada kita bahwa Tuhan itu intinya, Tuhan itu hebat, Tuhan luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Baik, kita buka Alkitab kita, kitab Yesaya pasal 59. Ayat 1 dan 2. Saudara, di ayat 2 berkata, ada segala, dikatakan di sini, segala kejahatanmu. Segala kejahatan. Yang kedua dikatakan segala dosamu. Jadi tema firman hari ini adalah doa mendatangkan berkat. Amin. Tapi seringkali bukan berkat ya datang dikala kita berdoa. Ya. Kita dengar tadi kesaksian Ibu Pera, 16 tahun masalah perkara tanah. Itu bukan waktu yang singkat. Bukan 6 bulan. Bukan 6 tahun, 16 tahun. Tapi kita lihat kenapa begitu waktu diizinkan Tuhan. Tadi saya kutip apa yang disaksikan. Bahwa apa yang tidak dipikir masih ada di hatinya. Enggak pernah disadari. Menghambat. Dikatakan jadi sehari ini bahwa dosa kepada Tuhan. Itu pertama. Yang kedua dosa kepada sesama. Termasuk ibu. Tadi kita dengar bahwa tidak pernah melawan. Tapi ada Tuhan yang tahu. Haleluya. Kita merasa enggak ada dosa sama semua orang. Tapi Tuhan lebih tahu. Ya. Makanya kita lihat tadi kesaksian bahwa sampai 16 tahun. Baru Tuhan sampai bukakan ini penghambat. Jadi supaya doa benar-benar mendatangkan mujizat, yang pertama dikatakan periksalah apa dosa kita kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Apa dosa kita kepada Tuhan? Karena masih ada dosa kepada Tuhan, maka di dalam doa kita enggak nyata berkat, enggak nyata pertolongan, enggak nyata mujizat. Nah, saya secara singkat katakan, dosa terhadap Tuhan adalah mari. Kata firman Tuhan Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah yang membaca firman. Berbahagialah yang mendengar firman. Berbahagialah yang menuruti firman. Yang melakukan firman. Itu yang pertama. Kalau orang masih berdosa kepada Tuhan, enggak ada bahagia. Walaupun banyak harta, maka pastikan Wahyu 1 ayat 3, kita sudah berbahagia. Artinya enggak ada dosa kita terhadap Tuhan. Kalau kita malas baca kitab, itu adalah dosa. Karena dikatakan firman adalah Allah. Yesus adalah firman. Haleluya. Maka dikala kita baca firman, kita sedang berjumpa dengan Yesus. Amin. Baca firman. Dengar firman, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dikala kita tidak baca firman, tidak dengar firman, yang berjumpa bukan dengan Yesus. Dengan roh-roh di dunia. Dan keindahan dunia yang mempengaruhi pikiran dan hati kita. Ya. Terus fokus hidup kita. Macam mana nasib ini? Ya. Pendapatan di tahun 2025 bukan bertahan. Bukan naik. Tapi makin. Terus. Ya. Terjun. Kalau terjun itu ke bawah. Ya, ekonominya makin menurun. 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
terjun. Bukan terjun ke atas. Gak ada terjun ke atas, terjun ke jurang. Saudara. Makanya kenapa di dalam doa gak ada tidak berkat. Periksa hatimu. Cukup periksa hatiku. Masih adakah dosa kita kepada Tuhan? Masih malaskah kita baca firman? Skedul di Alkitab ini dibuat. Ada sekali minggu lalu. Tiap bulan kita baca. Mari baca firman tiap hari. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita baca. Tuhan, tolong saya. Saya diberkati lewat membaca. Saya diberkati lewat mendengar. Saya diberkati lewat melakukan firman. Maka saudara, kalau kita, ini saya ingatkan, Tuhan ingatkan saya. Kita kalau mau makan pasti bayar. Amin. Enggak bisa berkata, ya Tuhan nanti yang bayar. Enggak. Kita harus kasih uang. Saudara, kalau sama Tuhan, jadi ke gereja kita kasih kolektif. Kalau yang dikasih, bisa yang enggak dikasih kolektif. Tapi enggak ditahan kita, enggak bisa pulang dari gereja kalau enggak ada kolektif, enggak. Tapi kalau kita beri persembahan kita, itu dari cinta kita kepada Tuhan. Tadi ini pujian kita, biarlah tetap cinta kepada Yesus. Apapun kita berbuat di rumah Tuhan karena cinta. Amin. Ya. Karena Yesus sudah lebih dahulu cinta kepada kita. Karena cinta Yesus, dia serahkan tubuhnya. Dia serahkan nyawanya. Itu buat karena cinta dia kepada kita. Ya. Itu kalau korban kita tidak bisa sejajarkan dengan pengorbanan Yesus kepada kita. Cinta Yesus. Tapi itu adalah walaupun kecil. Jangan terus berharap biarlah aku berbuat seperti Yesus. Kuserahkan nyawaku. Kuserahkan tubuhku. Ya, tunggu dulu. Mulai dari perkara-perkara kecil. Persembahan kita seberapa itu? Kadang-kadang lebih banyak uang kebutuhan tubuh kita. Ya. Katakanlah, jarang kita jajan 2.000 perak kan orang tua ini. Minum teh manis saja sudah 5.000. Mie goreng sudah 30.000. Kadang-kadang kita lebih cinta kepada diri kita kepada Tuhan. Kalau saya hitung-hitung itu. Ya. Yang teh manis lah, saya enggak makan kue-kue. Paling sedikit lah saya kira pengeluaran saya untuk diri saya. Ya. Di luar sana 10.000. 10.000. Bagaimana kita kalau di rumah Tuhan? Kadang-kadang mari kita sadar lebih mengasihi diri sendiri dan kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang punya roh jiwa tubuh kita. Makanya mari kita melakukan menuruti firman karena cinta. Amin. Saudara, jalur kita kita beli kosong terus. Kosong terus. Ampul itu kosong kita kembalikan. Tuhan yang tahu. Apa benar enggak ada uang? Seminggu uang jajan ada. Tapi untuk Tuhan yang enggak ada. Berarti kita lebih mengasihi diri kita kepada Tuhan. Jujur aja. Ya. Yang pertama. Jadi mari kita turuti. Itulah maka doa kita. Dikatakan ayat 1. Apa katanya? Ayat 1 tadi. Yesaya pasal 59 ayat 1. Saya ayat 1-nya. Ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ya, terus. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara, kita berdoa. Tapi enggak kita rasa, setelah berdoa enggak kita rasa tangannya menolong kita, menyelamatkan kita. Ya. Enggak kita rasa bahwa Tuhan mendengar doa kita. Enggak ada perubahan apa-apa.
Karena masih kita salah kepada Tuhan. Masih ada dua, masih ada dosa, ada kejahatan. Ya. Saudara, kalau lebih mengasihi diri kita daripada Tuhan, itu kejahatan. Ya. Marilah kita mulai siang hari ini lebih mengasihi Tuhan daripada diri kita. Haleluya. Dia kau sudah serahkan nyawanya. Tubuhnya hancur. Karena kasihnya. Di mana kasih kita kepada Yesus? Saudara, apa yang suruh kita perbuat? Mulai dari perkara kecil. Persembahan perkara kecil. Tapi perkara besar yang dilakukan Yesus. Dia serahkan nyawanya. Diserahkan tubuhnya untuk kita. Haleluya. Maka dosa terhadap Tuhan. Nah sekarang dosa terhadap sesama. Kita buka tadi. Ya, ini menghambat dosa kepada Tuhan, tidak lakukan firman, lebih mengasihi diri sendiri daripada ini dosa terhadap Tuhan. Dosa kita terhadap sesama. Kita baca tadi ayat Matius pasal 6. Ayat 15. Silakan Pak. Matius 6 ayat 15. Ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang kedua, jangan sampai dosa kita terhadap sesama. Kenapa tidak mau? Dikatakan ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kesalahan kita tidak diampuni bukan karena dosa kita lagi terhadap Bapa, tapi dosa kita terhadap sesama kita diampuni, Bapa juga tidak mengampuni dosa kita. Maka saudara, yang kedua nih, perhatikan, masih ada dosa terhadap sesama. Dosa itu adalah dikala kita disakiti, dikala kita dilukai, dikala kita difitnah, saudara, harus kita mengampuni. Saudara, mengampuni orang lain artinya ialah tidak menyimpan dendam. Mengampuni orang lain tidak ada dendam. Ya. Dengan orang kita tidak bermasalah, senyum kita lebar. Dikala kita tidak mengampuni, kalaupun kita senyum mengejek. Kelihatan orang sama senyumnya, tapi di dalam senyum mengejek. Tuhan tahu senyum mengejek apa tidak, atau sama sekali tidak mau senyum. Itu lebih kelihatan. Kalau senyum mengejek, hanya Tuhan yang tahu di hatimu. Saya pun enggak tahu itu. Bagaimana senyum mengejek? Hanya Tuhan yang tahu. Maka yang kedua, pastikan tidak ada dosa terhadap sesama. Ampunilah. Termasuk tadi Ibu Per berkata, ibundanya, ya kita ini suaminya, istrinya, anaknya, mertuanya, ampuni. Haleluya. Ampun. Saudara. Tanda mengampuni, mampu kita berbuat baik. Haleluya. Kalau di kampung, saya lihat orang-orang tua kalau bermusuhan tetangga, enggak pernah ngasih apa-apa sama musuhnya. Tanda sudah beres, mari berbuat baik. Haleluya. Tidak lagi dendam, tidak lagi sakit hati, mari berbuat baik. Haleluya. Maka dua ini supaya di dalam doa kita nyata berkat Tuhan, ampunilah. Kita dosa terhadap Tuhan harus dibereskan, akui. Yang kedua, dosa terhadap sesama. Pastikan tidak ada, tidak dendam, tidak sakit hati, ya, dan mampu berbuat baik kepada dia. Itu sudah beres, saudara. Jangan berkata, saya enggak dendam lagi, saya enggak sakit hati. Ya, sudah 10 tahun
tidak pernah berbuat baik. Kalau sudah beres langsung berbuat baik. Amin. Dua inilah yang saya sampaikan. Kiranya supaya doa mendatangkan berkat. Periksa apakah masih ada dosa kita kepada Tuhan. Apakah masih ada dosa kita bersama. Marilah kita bereskan. Amin. Buat firman. Kita berdiri.